Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Hai Moms and Dads, suka bingung untuk curhat masalah keluarga atau mau denger tips and trik terbaru soal dunia parenting? Mau tahu jawaban langsung dari expert dan psikolog terkait masalah keluarga kamu? Gak usah bingung Moms and Dads, sekarang udah ada podcast obrolan meja makan. Podcast kolaborasi Nakita, Nova, dan Medio by KG Media yang akan membahas mengenai orang tua, rumah tangga, hingga perkembangan si kecil. Yuk dengerin podcast obrolan meja makan persembahan Nakita, Nova, dan Medio by KG Media hanya di Spotify. Dinas Kesehatan Kota Surabaya tetap memberikan pelayanan kesehatan khususnya selama libur cuti bersama dan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan bahwa puskesmas selama libur cuti bersama dan libur nasional tetap melakukan pelayanan seperti biasa dengan jadwal pelayanan puskesmas pada libur cuti bersama 29 April lalu dan 4 hingga 6 Mei ini tetap melaksanakan pelayanan seperti biasa. Untuk libur nasional hari ini dan 3 Mei besok, puskesmas tetap buka mulai pukul 8 hingga 12 WIB. Libur cuti bersama pada 4 hingga 5 Mei buka mulai pukul 7.30 hingga 14.30 WIB dan 6 Mei buka mulai pukul 7.30 hingga 11.30 WIB. Pelayanan puskesmas tutup pada sore hari, tetapi puskesmas tetap siaga berjaga atau on-call selama 24 jam jika terjadi kasus kegawat daruratan atau bencana. Beralih pada kabar berikutnya. Sahabat Sonora, Satpol PP Surabaya kembali melakukan penertiban kepada penyandang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mulai pengemis dan pengamen musiman yang biasa mangkal atau tiba-tiba muncul di traffic light dan perumahan perkampungan warga. Kepala Satpol PP Kota Surabaya Edi Kristianto mengatakan pengemis dan pengamen musiman ini memang biasa muncul menjelang Idul Fitri. Terlebih dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ditegaskan bahwa setiap orang dilarang beraktivitas sebagai pengamen dan atau pengelapan mobil di jalanan, persimpangan, jalan tol dan atau kawasan tertentu. Kepadatan lalu lintas yang sempat terjadi di hari puncak mudik di jalur tol Jakarta menuju Cikampek ke arah timur masih bisa diatasi melalui sejumlah rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan keberhasilan mengatasi kepadatan lalu lintas ini berkat koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian, Jasa Marga, Kemenhub, dan unsur terkait lainnya. Keberhasilan rekayasa lalu lintas pada arus mudik diharapkan juga dapat terjadi pada arus balik. Masalah rantai pasok yang belum pulih akibat pandemi COVID-19 yang diperparah dengan perang Ukraina-Rusia telah menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok termasuk minyak kelapa sawit mengalami kenaikan drastis. Kini situasi ini diperparah dengan keputusan pemerintah Indonesia melarang ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya yang berdampak pada terguncangnya pasar dunia. Minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang lebih kurang 35% ekspor global. Pelarangan ekspor minyak kelapa sawit asal Indonesia membuat situasi perdagangan minyak nabati dunia terpukul. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.